Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Melia dari program studi akuntansi dengan nomor NPM 18752060. Saya di sini akan menjelaskan tentang kas di bank sebagaimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah, program studi akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian kas. Kas adalah aset yang paling liquid. Kas merupakan alat pertukaran dan juga digunakan sebagai dasar pengukuran dalam akuntansi. Agar dapat dilaporkan sebagai kas, pos bersangkutan harus siap tersedia untuk pembayaran kewajiban lancar dan harus bebas dari ikatan kontraktual yang membatasi penggunaan dalam pemenuh utang. Selanjutnya yaitu karakteristik kas. Kas memang memiliki karakteristik. Kas mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama bertambahnya saldo di dalam debit. Bertambahnya saldo pada kas dapat diperoleh dari setoran tabungan, setoran bunga, setoran kredit nasabah, setoran jasa transfer, penjualan, setoran giro, dan setoran deposito. Di mana pertambahan saldo ini dapat dibuatkan jurnal khusus sebagai berikut. Yaitu maaf sebelumnya saya tidak dapat mencantumkan contoh dari jurnalnya, namun saya akan menyebutkan beberapa contoh dari jurnal yang akan saya sebutkan yang tertera pada perolehan dari misalkan setoran tabungan, setoran bunga, dan setoran kredit nasabah. Yang pertama, setoran tabungan. Maka jurnalnya utang atau tabungan maka jurnalnya kas di debit pada utang atau tabungan di kredit. Yang kedua, setoran bunga. Yang pertama itu kan setoran tabungan. Yang kedua yaitu setoran bunga dengan jurnal kas di debit pendapatan bunga pada kredit. Yang ketiga, setoran kredit nasabah. Maka jurnalnya kas di debit pada piutang pada kredit. Yang kedua yaitu berkurangnya saldo pada kredit. Pastinya dengan berkurangnya saldo itu dikreditkan. Itu juga sesuai dengan saldo normalnya. Maka berkurangnya saldo pada kas dapat diperoleh dari penarikan tabungan, penarikan bunga, pembelian tunai, penarikan giro, penarikan deposito, pembayaran pajak, dan pembayaran gaji. Di mana berkurangnya saldo ini dapat dibuatkan jurnal khusus sebagai berikut. Yang pertama, penarikan tabungan. Maka jurnalnya utang di debit pada kas di kredit. Yang kedua, penarikan giro. Maka hutang berkurang pada debit dan kas berkurang pada kredit. Yang nomor 3, penarikan deposito. Maka jurnalnya berkurangnya hutang atau deposito pada debit dan berkurangnya kas pada kredit. Selanjutnya, komposisi kas. Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Termasuk dalam pengertian kas adalah simpanan dalam bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas terdiri dari yang pertama, uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk biliet atau giro, rekening tabungan, cek di kasir, wesel bank, travels check, money order, uang kembalian, kas kecil, kas yang ada di cabang-cabang tetap. Itu adalah kas-kas gitu. Selanjutnya,
Prinsip pengendalian dalam internal kas. Kas mudah untuk diselewengkan dan disalahgunakan. Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu menyiapkan sistem pengendalian intern untuk menjamin bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kas. Pengeluaran kas harus sesuai tujuan, dan jumlah kas yang ada merupakan jumlah yang benar-benar diterima. Jadi jika tidak sama maka akan dilakukan rekonsiliasi. Tidak sama tuh maksudnya antara saldo di kas dan saldo di perusahaan itu berbeda, maka harus dilakukan rekonsiliasi dan akan saya jelaskan selanjutnya nanti. Sistem pengendalian intern adalah semua sarana, alat, peraturan-peraturan atau mekanisme yang digunakan manajemen untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, serta menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya manajemen kebijakan tentang kas. Ini merupakan alat-alat atau cara-caranya. Selanjutnya, pengertian cek. Cek adalah perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembar cek tersebut kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek. Dengan demikian, cek adalah suatu alat untuk melakukan tukar-menukar. Untuk menggunakan cek tersebut, kita harus membuka giro di bank yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam cek. Yang pertama, pihak penarik, pihak yang tertarik, pihak pemegang cek, penarik, pembawa cek, endosan. Pihak penarik ini kita bisa sebutkan pada selanjutnya, yaitu jenis-jenis cek. Di sini akan saya sebutkan jenis-jenis cek, yaitu cek atas unjuk, cek atas nama atau pembawa, cek mundur, cek kosong, cek silang. Untuk kalian ketahui bahwa cek atas unjuk itu yaitu cek yang tidak tercantum nama orang yang menguangkan, tetapi bank akan membayar kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek tersebut. Jadi cek itu tergantung perusahaannya. Perusahaan itu berpihak kepada bank siapa. Jadi bank siapapun dapat mengeluarkan layanan cek ini, menguangkan gitu kan. Yang kedua, cek atas nama. Cek yang mencantumkan nama orang. Kalau yang tadi cek atas unjuk itu tidak mencantumkan. Kalau yang cek atas nama ini mencantumkan nama orang yang akan menerima pembayaran dari bank. Yang ketiga, cek atas nama atau pembawa. Bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk kecuali apabila disebutkan pembawa dicoret, maka berlaku cek atas nama. Yang keempat, cek mundur atau post date check. Cek yang pembayarannya dilakukan pada tanggal yang tercantum mundur dari saat cek itu dibuat. Misal nih, Tuan Aldi pada tanggal 1 Januari 2014 memberikan cek kepada Tuan Fajri yang diberikan tanggal 30 Januari 2014. Dan itu pun jika saldo pada rekening Tuan Aldi memadai. Yang kelima, cek kosong. Cek kosong adalah cek yang dananya sudah tidak ada lagi atau tidak cukup dalam rekening orang yang bersangkutan di bank. Jadi, misalkan orang yang bersangkutan itu memberikan Anda cek, namun saldo yang dimiliki orang tersebut tidak sesuai dengan cek yang tertulis, atau cek yang tertulis, uang yang tertulis pada cek itu lebih besar daripada tabungan atau saldo yang ada di bank milik perusahaan itu.
Maka di sini disebutkan dijelaskan dengan nama cek kosong. Nomor 6, cek silang. Umumnya di pojok sebelah kiri atas atau sebelah kanan cek diberi 2 garis sejajar. Kegunaannya yaitu untuk disetorkan ke dalam rekening saja. Cek silang ini tidak diuangkan dan dimaksud sebagai lembaran cek yang telah diisi dan sah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran. Jadi seperti kayak saldo kita berpindah aja dengan adanya cek ini sebagai penyalurnya untuk menambah kita, maksudnya uang dalam cek itu tidak dicairkan namun dipindahkan lagi ke tabungan kita dari perusahaan yang memberikan kita cek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Sebagaimana tadi saya singgung sedikit, yaitu rekonsiliasi bank adalah analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar atau buku perusahaan. Tujuan rekonsiliasi bank ini adalah untuk menghasilkan saldo kas yang sesuai atau seimbang atau balance sama dengan antara perusahaan dengan bank. Dengan kalimat lain, untuk pengendalian yang efektif, penyebab selisih antara saldo kas dan rekening bank atau saldo perusahaan dengan rekening bank dalam catatan akuntansi harus dianalisis dengan menyiapkan rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini merupakan caranya agar antara saldo perusahaan dengan saldo bank ini balance atau sama. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah rekonsiliasi bank. Yang pertama, bandingkan setiap setoran yang terdapat dalam rekening bank dengan setoran yang belum dicatat. Jadi kita bandingkan dulu catatan pada perusahaan dengan catatan di bank. Yang kedua, bandingkan cek yang dibayar dengan cek yang belum diuangkan dan muncul dalam rekonsiliasi bank. Nah, jadi cek yang kita berikan dengan cek yang diuangkan oleh klien itu harus kita bandingkan juga kan pada bank agar tidak terjadi kerugian perusahaan atau kelebihan pencairan dan uang pada bank. Yang ketiga, bandingkan memo debit bank dengan ayat jurnal yang mencatat pembayaran kas. Yang keempat, tentukan kesalahan yang ditemukan selama langkah-langkah sebelumnya. Nah, ini merupakan perbandingannya tadi. Pasti kita menemukan dengan perbandingan tersebut kita menemukan tujuannya, yaitu tujuan kita mencari kesalahan-kesalahan dalam catatan. Selanjutnya ini ada soalnya, bagaimana cara kita menyusun rekonsiliasi bank. Saya akan bacakan soalnya. Terdapat perbedaan saldo kas di bank menurut catatan perusahaan dan menurut rekening koran. Nih, ini menurut perusahaan dengan bank. Jumlah saldo kas perusahaan sejumlah 243.275.000, sedangkan pada bank sebesar 242 juta saja. Setelah diteliti berdasarkan rekening koran dan bukti lain-lainnya, ditemukan penyebab perbedaan tersebut atau ada perbedaan antara uang yang berkurang pada perusahaan atau uang yang berkurang pada bank atau kelebihan-kelebihan semacam itu. Yang pertama, perusahaan mengeluarkan cek untuk pembayaran hutang ke supplier dengan nomor cek 112 sebesar 10 juta. Ini merupakan mengurangi uang di bank karena kita sudah menganggap uang itu keluar. Kita keluarin cek ke supplier, namun bank belum mengurangi karena belum dicairkan. Maka perlakuannya adalah mengurangi cek kas di bank sebesar maka kita akan mencatatnya pada bank sebesar yang A ini pada pengurangan ini sebesar
10 juta rupiah. Lihat ya, yang pertama ini kita menulisnya dengan A, dengan nomornya kita ganti A dengan outstanding check, dengan nomor cek di bawahnya 112 dengan uang 10 juta rupiah. Yang kedua, B, setoran ke bank per tanggal 31 sebesar 8 juta. Belum tampak dalam laporan rekening koran karena bank tutup nih kan. Berarti ini adalah setoran dalam perjalanan. Maka kita tulis, kita catat pada saldo bank lagi nih. Ditambah karena kan rekening tutup. Jadi bank ini belum mencairkan, klien belum mencairkan uang di bank gitu. Maka ini disebutkan sebagai setoran dalam perjalanan. Namun kita tulisnya di sini sebagai deposit in transit sebesar 8 juta. Nah, yang ketiga atau yang C, pendapatan jasa giro sebesar 500.000 dan biaya administrasi bank sebesar 25 juta. Belum tertulis dalam laporan perusahaan. Jadi di sini kita mendapatkan jasa giro sebesar 500.000 dan kita membayar biaya administrasi bank sebesar 25 juta. Namun belum tertulis dalam laporan perusahaan, maka kita menulisnya pada saldo perusahaan sebesar kita menulisnya ditambah karena kita kan mendapat pendapatan. Namun perusahaan belum mencatat, jadi kita catat ditambah. Di bawahnya kita tulis C, jasa giro sebesar 500.000 rupiah. Nah, kita juga kan tadi membayar administrasi bank 25.000 belum ditulis. Nah, kita ditulis dikurangi karena kita kan mengeluarkan uang untuk membayar administrasi kan. Yang kita tulis lagi C, biaya administrasi bank sebesar 25.000. Kemudian yang D, cek yang diterima dari customer CV CV abaikan sejumlah 7 juta. Ternyata kosong nih. Jadi CV ini dapat cek dari customernya sebesar 7 juta. Setelah ingin mencairkan ke bank, ternyata kosong. Tidak tahu atau bank itu saldonya kurang dari 7 juta atau gimana, tidak tahu kan. Maka kita menulisnya dikurangi karena kita kan belum mendapat uangnya. Kita hanya mendapatkan cek. Maka kita catat dikurangi pada saldo perusahaan sebesar kita catat sebagai cek kosong sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya yang E, bank mencatat penerimaan dari CV Mentari sejumlah 2.400.000 untuk pelunasan hutang. Jadi kita di sini mencatatnya di penambahan. Kenapa bertambah? Karena kan kita mendapat pelunasan hutang. Kita memberikan hutang kepada orang mempunyai piutang pada kita dan orang membayar hutangnya kepada kita gitu kan, sebesar 2.400.000. Jadi kita tulisnya ditambahkan incaiso atau penerimaan pelanggan sebesar 2.400.000. Selanjutnya yang F, pengeluaran via bank sebesar 1.200.000 dicatat salah oleh bagian keuangan sebesar 2.100.000. Jadi bank itu mencatatnya 1.200.000 namun perusahaan mencatatnya 2.100.000. Ada selisih kan di situ karena salah pencatatan dan selisihnya sebesar 900.000 pada F ini. Maka kita mencatatnya pada saldo perusahaan ditambah. Karena kan
perusahaan itu kan mencatatnya 2.100.000, sedangkan bank 1.200.000, maka selisihnya 900.000 dicatat pada tambahan, yaitu F selisih 900.000 rupiah. Nah, selanjutnya yang G, auto debit oleh bank untuk biaya langganan internet 500.000 rupiah, belum dicatat perusahaan. Jadi bank ini mengeluarkan uang untuk langganan internet nih sebesar 500.000. Namun belum dicatat perusahaan, maka mengurangi nih saldo perusahaan, karena kan perusahaan belum membayar. Jadi perusahaan harus membayar sejumlah uang tersebut. Kita catat, yaitu dikurangi G, auto debit langganan internet sebesar 500.000 rupiah. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar langganan sebagai penggantinya bank tadi itu, karena bank mencatatnya biar langganan 500.000 namun perusahaan belum membayarnya, maka mengurangi saldo pada perusahaan. Setelah ditotal semuanya itu sejumlah 240 juta rupiah. Maka saldo bank dengan saldo perusahaan ini harus sama sebesar 240 juta rupiah. Dan sebelumnya saya meminta maaf bahwa saya lupa untuk mencantumkan totalnya sebesar 240 juta. Namun jika kalian ingin membuktikan bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Namun ini sudah balance, sebelumnya udah saya hitung bahwa ini merupakan jumlah yang balance, yaitu 240 juta pada saldo bank dan saldo perusahaan. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang saya tampilkan, yang saya jelaskan. Ini merupakan hilaf dari saya. Jika ada hilaf, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan mohon ampun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang melihat dan mendengarkan serta menyimaknya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian, bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian yang membutuhkan, yang mengalami kesulitan-kesulitan bagaimana cara mempelajari rekonsiliasi bank ini. Semoga ini cukup jelas, bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.